Syarah ada nggak? Ada hadir Oh, Bapak. oke, siap ya? Ya, Oke, maaf udah. baru kirim tadi Bapak dan Mm-mm. masih singkat gitu itunya outline-nya. Udah UP? Alhamdulillah sudah Bapak. Bulan apa UP-nya? Januari. Januari, oke lah. Udah dapat SK-nya? Udah, tapi belum ke fakultas jadi belum tahu pembimbing duanya belum tahu. Ya, berarti udah ini ya. Tinggal apa namanya itu persiapan. Kalau pembimbing akademiknya siapa? Bu Iza. Bisa ya? Ya. Hmm, 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 hmm. Kalau per, asa pernah ketemu ya waktu saya lagi di LPM ya. Iya Bapak. Oh iya, karena nggak ini. Susah ibu ini. Oke, pembimbing ininya berarti. Oke. Jadi apa ininya kendalanya yang Eh, kemarin hasil UP? Kemarin tuh kan UP tuh sama Pak Asif Ahmad Faturrahman Mm-mm, dan satu lagi sama Pak Dadang Darmawan. Kalau sama Pak Asif Ahmad Faturrahman, kelihatannya beliau kayak yang sibuk. mm-mm, Jadi nggak dikoreksi apa-apa, hanya nanti pas pembanding apa ya kajian terdahulunya bikin tabel, cukup gitu mm. aja. Udah nggak dikoreksi apa-apa. Terus sama Pak Dadang Darmawan juga udah diterima, nggak ada koreksi apa-apa. Oke, berarti selesai ya. Ah, selesai. Oh, ini. Iya. Kalau dari Bu Ijah, Kalau Bu Iza, udah sih, cuman yang waktu itu juga memang pas ke LPM kan ada Bapak juga ya. mm-mm, Saya tuh bingung yang dianalisis Bapak, maksudnya tuh yang metode penelitian. Nah, kan analisis datanya tuh saya tuh pakai fenomenologi. Nah, terus ibu tuh bilang, ya udah ganti aja semuanya ke fenomenologi. Kayak gitu kan. Tapi mm-mm, eh kalau kayak gitu berarti kan ngubah semuanya. Terus saya tuh bilang, nggak Bu, udah resepsi aja. Karena kan resepsi juga mengetahui resepsi itu ada, karena ini living Quran, cara mengetahui resepsinya adalah dengan pendekatan fenomenologi. Kayak gitu jadinya tuh. Tapi nggak ada koreksi apa-apa sih. Pas sama Pak Dadang juga aman-aman aja. Cuman diminta ngejelasin dan nggak ada revisi sama Pak Dadang tuh. oke. Ini agak ini ya, klinik Ikro Sehat Cileunyi. Ini gimana ceritanya ini? Jadi kenapa itu tuh ayat penciptaan manusia itu Mm, yang Al-Mu'minun ayat 14 itu tuh menjadi ayat yang berkaitan dengan filosofi, metode, dan penamaan dari pengobatan akhir zaman Al-Kasau. Jadi letaknya tuh itu tuh di kata Al-Kasaunya. Karena di Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 ini tuh ada kata fakasauna. Fakasauna idhoman lahma. Jadi mm, ketika proses tulang dibalut dengan daging. Nah, itu juga di latar belakang saya cantumkan 5 ayat. Jadi dalam Quran tuh ada 5 ayat yang mencantumkan kata fakasauna gitu. Nah, itu tuh dimasukin. Jadi kayak filosofinya tuh kan fakasauna tuh bisa dari kata kerja, kata bendanya, bisa berarti balutan atau kalau pengobatan akhir zaman ini tuh kata kasau itu tuh kalau kata mereka dari metode itu tuh pengobatan itu semua penyakit tuh pusatnya tuh ada di tulang belakang kata mm, Al-Kasau itu. Contohnya misalnya ketika kita memakai pakaian, misalnya Al-Kasau itu kayak kiswah gitu ya, pakaian. Ketika tubuh kita bergerak, maka posisi pakaian pun akan ikut bergerak. Maka ketika ada penyakit, misalkan di bagian tertentu, maka penyakit itu pasti berhubungan dengan pusatnya, dan pusatnya itu ada di tulang belakang. Kayak gitu, Bapak. oke. Kenapa bisa ketemu dengan klinik Ikro ini? Ceritanya gimana? Karena kebetulan memang saya asli orang Cileunyi, dekat Hmm? kan. Nah, jadi memang ada pengalaman tuh, saya juga termasuk pernah menjadi pasien sekali di sana. Hmm. Jadi kejadiannya tuh saya tuh pernah punya ganglion di tangan gitu Hmm. kayak apa ya? Sesuatu kayak benjolan gitu di tapi saya nggak mau kan. Nah, ketika ngobrol sama guru, katanya tuh coba ke klinik Ikro aja. Awalnya saya juga ngira Ikro, dikirain tuh Ikro tuh kan artinya kan baca ya. Hmm. Ternyata klinik gitu.
Nah, ternyata pas ke sana memang di sana tuh setiap pengobatan metode-metodenya tuh sering dikaitkan dengan filosofinya di Qur'annya seperti apa sih, terus di sejarahnya, terus Rasul kayak gimana sih tentang kesehatan. Jadi itu tuh tempat mengkaji tentang apa ya? Mungkin lebih kayak lifestyle muslim gitu. Nah, itu tuh membentuk komunitas. Nah, si klinik Iqra ini tuh dibangunnya tuh tahun kalau nggak salah tuh 2009. Nah, awalnya masih Tibun Nabawi, tapi ke sini-sini karena mereka mengkaji-mengkaji terus, makanya namanya Ikro, mereka menghasilkan metode namanya pengobatan akhir zaman Al-Qasaw. Al-Qasaw itu tuh dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14, yang ketika apa tulang dibalut dengan daging, dan sedangkan kalau pengobatan akhir zaman itu tuh filosofinya karena mereka membuat metode atau menemukan metode di mana tidak menggunakan alat-alat yang rumit seperti pengobatan medis zaman sekarang. Jadi tidak akan terancam atau punah oleh zaman gitu, karena tidak menggunakan teknologi-teknologi yang rumit. Makanya namanya pengobatan akhir zaman Al-Qasaw gitu. Jadi berkaitan antara klinik Ikra Sehat sama pengobatan akhir zaman. Terus pas saya lihat juga dari kajian-kajian terdahulu, ternyata ini tuh masih jarang. Ada 2 kajian terdahulu yang memang membahas tentang pengobatan akhir zaman itu. Yang satu tuh di UIN Jember, yang satu itu ada di Aceh, di UIN Araniri gitu. Yang terbaru tuh yang di Aceh tahun 2023 kemarin. Nah, tapi ayatnya tuh beda. Kalau yang di Aceh tuh mereka mengangkat ayatnya Quran Surat As-Sod ayat 42. Karena memang di Quran Surat As-Sod itu juga menjadi salah satu metode pengobatan di sana. Tapi bukan menjadi filosofi penamaan dari metode pengobatan akhir zaman Al-Qasaw ini. Kayak gitu. Jadi itu bedanya dengan yang kajian yang terdahulunya. Gitu, Bapak. Oke. Setelah waktu itu coba ke sana, apakah ada perubahan nggak atau apa namanya itu dalam jangka misalnya ke sana Mm-mm. untuk ke ini ada perubahan nggak? Yang saya rasakan ada, soalnya si ganglion itu tuh saya merasakan 2 bulan 3 bulan gitu ya kan di tangan kanan tuh, jadi ketika kita menulis, ketika kita berkegiatan tuh pegel banget ya, susah, jadi kayak agak ngeganggu gitu kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah pas ke sana, di sana tuh kayak diperiksa, memang menghargai gitu, jadi ihwan-ihwan, ahwat-ahwat. Nah ternyata ada struktur, tapi mungkin memang harus dipelajari gitu ya, Mm-mm. sama komunitas mereka, oh tulang belakangnya tuh bentuknya gini. Jadi mereka tuh kayak ada rumus-rumus tertentu dan ngasih panduan gerakan-gerakan yang harus dilakukan kayak gitu. Nah, saya juga memang salah satunya disuruh diminta untuk ini yang Quran surat As-Sod ayat 42 itu gitu juga. Nah, itu tuh kata urkud birijlik. Jadi hentakanlah kakimu, makanya dibilangnya itu metode pengobatan Nabi Ayub kayak Hmm. gitu. Nah setelah 2 minggu ternyata ganglion itu hilang dan sampai sekarang juga nggak muncul lagi. Selain itu juga diminta dites, coba praktek gerakan sholat gitu, kata tim medis yang di sana. Nah terus dikoreksi, harusnya gerakan sholat tuh harus sempurna karena itu akan berkaitan dengan postur tulang tubuh kita dan itu tuh mempengaruhi ke kesehatan kita gitu. Kayak gitu Bapak. Oke, berarti eh dari klinik ini yang awalnya memang Tibun Nabawi ya, dari Tibun Mm-mm. Nabawi ini ada namanya perkembangan dengan kajian Al-Quran, lalu dari konsep Al-Quran itu coba dipahami, lalu diterapkan dalam pengobatan. Nah, dalam pengobatan itu apakah pengobatan dari aspek gerakan atau dengan obat atau ternyata mix semuanya ada? Gerakan. Nah, waktu awal-awal juga sempat sama Bu Izah tuh, kalau kayak gini nah, takutnya menyinggung dari kajian tasawuf psikoterapi. Hmm, Tapi saya bilang kalau misalnya tasawuf psikoterapi itu kan mungkin lebih ke tasawuf, lebih ke bacaan, mungkin ke ruqyah. Nah, kalau yang ini tuh lebih ke gerakan. Jadi kalau misalnya resepsinya, kan resepsi tuh yang saya ambil tuh yang Ahmad Rafiq gitu dibagi 3. Yang pertama kan ada eksegesis atau hermeneutika, yang kedua ada estetis, yang ketiga ada fungsional. Nah, kalau saya menyimpulkannya, ini tuh masuknya fungsional karena udah diterapkan menjadi kayak inspirasi gitu. Bahkan kata-kata tim Ikro di sana juga bilangnya, sebenarnya kita tidak mentafsirkan Al-Quran, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita terapkan dalam metode ini adalah bentuk inspirasi atau terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran dan sejarah Rasul, katanya gitu, Bapak. oke, kalau di LBM karena memang ini belum ada yang mengkaji,
sehingga ada sesuatu yang menarik dalam artian bagaimana seseorang ataupun komunitas ataupun praktisi memahami teks Al-Quran sehingga menjadikan sebuah hasil karya ataupun pemahaman yang ternyata itu memberikan impact, gitu kan? Impact baik bagi komunitasnya ataupun bagi mereka yang di luar itu. Nah, dari kacamata berkaitan dengan objek kajian, karena ini 2009, sekarang yaitu dan ini apakah yang hadir itu hanya yang hadir, yang pasiennya itu lingkup Bandung kah, Jawa Barat, atau memang sudah dari berbagai Udah daerah? banyak, bahkan dari berbagai negara, karena memang yang pencetusnya, founder dari pengobatan akhir zaman ini tuh, kalau misalnya PAZ-nya mah mulai prakteknya kalau nggak salah 2018, 2019 gitu. Nah, karena beliau tuh dulu sekolahnya kan di Belanda, jadi bahkan emang udah terkenal nyampe ke Belanda, Afrika, Malaysia, Singapura, dan memang ada pelatihan khusus. Cuman disayangkan, memang Ustadz Haris Mujahid ini tuh udah meninggal gitu, wafat di tahun 2020. Tapi karena memang kebetulan ini tuh kan penelitian waktu mata kuliah saya di semester 6. Jadi memang saya udah pernah meneliti ke sana dan ketemu sama pihak sana tuh ada yang meneruskan. Yang meneruskannya tuh kebetulan memang masih keluarga beliau gitu, masih istri dan saudara-saudaranya gitu. Jadi untuk informasi-informasinya saya dapat dari struktural yang memang masih berlanjut gitu. Oke ya, berarti untuk data semua ada. Nah, kita masuk kepada proses analisisnya. Kalau kita lihat di rumusan masalah, ada 3 poin yang ingin dijawab. Pertama itu apa sih metode akhir zaman Al-Qasawi itu, pengobatannya itu. Lalu resepsi terapis pasien dan masyarakat sekitar klinik Iqra Sehat terhadap Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14 tentang penciptaan manusia. Lalu manfaat dan pengobatan akhir zaman. eh ini ada 3 untuk untuk rumusan masalah sebenarnya tidak ada catatan, karena nanti yang perlu diperhatikan itu akan pada nomor 2, sebenarnya nomor 2 berkaitan dengan resepsinya. Kita akan lihat dulu di kalau ini oke, di latar belakang nggak ada catatan ya, di penelitian terdahulu karena memang masih sedikit. Nah, yang perlu memang nanti ditekankan itu jangan sampai masuk resepsinya itu adalah resepsi kajian eh, tasawufnya, tapi kita fokus kepada Quran Surat Al-Mu'minunnya. Nah, itu ya kalau misalnya berkaitan dengan apa objek dari pasien dan sebagainya itu kan itu hasil ya, hasil dari proses yang kita lakukan. Nah, ini landasan teori. Yang pertama adalah resepsi. Untuk teori resepsinya siapa yang digunakan? Bu Izzah ininya nyaraninnya baca-baca dari Ahmad Rafiq. Hmm. Ya, jadi itu tuh memang pembagian kelompoknya. Kalau yang saya dapat tuh dibagi 3, yang tadi yang hermeneutik, yang estetis sama fungsional. Kalau ini masuknya fungsional, tapi mungkin memang saya juga harus lebih lebih ini lagi gitu, lebih mempelajari lagi, Bapak. eh Kalau di rumusan masalah, oke, bisa lah. Lalu yang kedua tafsir dan pemahaman, oke. Mm-mm. Living Quran, penafsiran tentang penciptaan manusia. Kajian penafsiran penciptaan manusia diperlukan dalam penelitian ini. Al-Azhar, Al-Misbah, Al-Marabi. Tentang tafsir penciptaan manusia. Iya. Untuk landasan teori nggak ada catatan sebenarnya itu, tapi yang perlu ditekankan itu adalah ketika ini nih penafsiran tentang penciptaan manusia. Nah, nanti di sini berkaitan dengan surat Al-Mu'minun ini, tafsir yang digunakan minimal itu mewakili dari aspek penafsiran bahasa, lalu penafsiran misalnya
berkaitan dengan tasawuf, lalu penafsiran berkaitan dengan apa namanya itu istilahnya itu adabul ijtimai misalnya sosial, atau tafsir yang berkaitan dengan fikih. Eh, Idealnya memang kita dapat menampilkan bahwasanya surat Al-Mu'minun yang dikaji itu ketika ditafsirkan oleh tokoh yang berbeda memiliki kecenderungan yang berbeda. Itu kan dengan fikih. Dan satu lagi, misalnya kalau ada misalnya penafsiran dari sains ya, scientific itu apa. Jadi tidak semuanya misalnya jadi penafsiran ini karena kalau misalnya Al-Azhar, Al-Misbah, Al-Maroghi sebenarnya tidak akan jauh berbeda poin-poin penjelasannya. Tapi kalau kita misalnya bisa mewakilkan ada misalnya siapa yang tasawuf, lalu ada ijtimai misalnya Al-Maroghinya, lalu fikihnya siapa misalnya, saintifiknya siapa pada satu ayat ini. Sehingga nanti tentang makna ini ternyata bisa kita urutkan. Ada bisa jadi tulang belakang yang tadi apa yang dipaparkan itu memang sudah ada penafsirannya atau memang belum ada kajian yang dalam proses penafsirannya itu kan nanti bisa dirunut dari dalam penafsirannya. Nah, untuk apa? Untuk sebagai cara nanti pengembangan dalam penafsiran terhadap teori resepsi yang akan digunakan pada klinik yang dijadikan objek, itu ya. Itu untuk landasan teori. Ada yang ditanyakan dulu untuk landasan teori? Kalau dari teori memang udah cukup sih Bapak. Tapi kemarin tuh kan dari resepsi itu emang dikaitkan dengan Fadha'il Quran ya, yang di Mhm. resepsinya. Nah, apakah Fadha'il Quran juga harus disampaikan gitu? Ada poin khusus tentang membahas Fadha'il Quran sebagai syifa gitu? Itu ya. Itu Di boleh paragraf akhir gitu? Atau udah cukup aja segitu Bapak? Jadi dari resepsi langsung ke tafsir dan pemahaman gitu? tafsir dan pemahaman sebenarnya sudah cukup sih, nggak harus ditunjukkan berkaitan dengan keutamaan Al-Quran sebagai obat ya, karena kita akan melihat keterkaitannya nanti di proses resepsi dari pemahaman dari narasumber, dari masyarakat Hmm. dan ininya itu nanti akan dicoba untuk diungkapkan. Kalau mau juga keutamaan itu nanti di latar belakang Oh iya. untuk menunjukkan saja. Kalau di sini karena sedikit, jadi agak inilah nggak Oh iya. terlalu ini. Hmm. Mungkin tadi ya tafsirnya jadi harus yang mewakili tentang apa Mm-mm, fikih, tasawuf, saintifik, dan apa sosiokultural ya Bapak. mm-mm. Hanya satu ini aja, misalkan penafsiran, jadi nggak banyak lah. Cari yang memang mudah dijangkau tafsir-tafsirnya, nanti itu enak untuk Hmm, menginikannya. iya. Nah, coba lihat dari metode penelitian ya, jenis penelitian ini kualitatif Kualitatif. dan melalui studi lapangan dan pustaka. Oke. Jadi kalau dalam penelitian ini, desain penelitian lokasi yang akan diteliti melalui observasi, responden, wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Oke, observasi ada ya. Sumber data, observasi, wawancara, dokumentasi. Oke, ada ini observasi, wawancara. Nah, ini perlu nanti digunakan supaya ketika observasi adalah cara untuk mengumpulkan data. Kan itu ya, gejala-gejala yang terjadi misalnya itu. Nah, yang perlu diperhatikan ketika melakukan observasi itu adalah tidak hanya sebatas foto dan yang lainnya, perlu diperhatikan langkah-langkah ketika melakukan observasi. Itulah yang nanti perlu dijelaskan. Jadi nanti, nah, langkah
Misalnya langkah proses observasi. Nah, maksudnya gimana? Supaya ini kita coba untuk maju lebih satu tahap ya tentang observasi. Observasi itu idealnya ada tahapan kunjungan. Nanti tahapan kunjungan itu maksudnya gini, tanggal itu nanti ada jadwalnya, tetapi tahapan apa yang harus didapatkan? Oh Didapat iya Bapak, saya juga bikin sih instrumen ada. buat observasi. Tapi Mhm, kalau jadi kayak misalnya ditargetin tuh pengennya prosesnya kan kemarin UP tuh Januari. mhm, Pengennya prosesnya tuh di sini disebutin tuh kan waktu kemarin UP tuh disebutin penelitiannya 3 bulan. Jadi Februari, Maret, April gitu. Nah, kalau misalnya jadi setiap pekannya tuh jadi saya tuh ke sana tuh hanya seminggu sekali, tapi tidak setiap pekan itu tuh wawancara gitu. Kayak misalnya pas minggu pertama baru kunjungan doang tentang perizinan, pas yang minggu kedua baru wawancara sama pihak mhm. struktural di sana. Nah, terus yang minggu ketiga baru saya ikut praktek pengobatannya, barulah yang selanjutnya saya ada wawancara-wawancara dan pengumpulan dokumentasi kayak gitu. Itu nggak apa-apa Bapak atau harus setiap ke sana wawancara lagi wawancara Nggak lagi gitu? usah, itu udah Nah, bagus. Udah nah, bagus, hanya saja tinggal dinarasikan. Jadi hmm, misalnya ada 3 tahapan, selama 3 bulan katakanlah, kita targetnya misalnya walaupun tanggalnya nggak sama, misalnya tiap akhir bulan atau pertengahan. Misalnya 15 Januari itu selesai, proses pengumpulan perizinan misalnya. Nanti hmm, 15 Februarinya itu kan kita nggak tahu datang kapan kan, tapi intinya itu telah selesai berkaitan dengan proses wawancara. Nanti di akhir itu adalah proses namanya itu, untuk mendapatkan bagaimana langkah praktis atau terapi dan sebagainya kan. hmm. Nah itu, Iya yang eee, analisisnya. disajikan. Nah nanti untuk wawancara juga, ini perlu baca baik Sugiono dan sebagainya itu tentang teknik wawancara. Jadi Hmm, wawancara itu ada beberapa sampling. Kenapa? Karena ini menjadi panduan wawancara untuk, mendapatkan informasi yang akurat. Ada namanya snowball. Snowball itu oh, kita menanyakannya satu, ketika satu, "Saya perlu wawancara ke siapa?" Ini terus, sehingga seperti, bola kayak salju. bola salju gitu ya. Mhm. Ada Sampai juga ujung-ujungnya udah mhm. cukup gitu, dirasa cukup gitu Nah, ya. gitu. Atau misalnya kita menggunakan, sampling dari beberapa orang mewakili dari, terapis, dari apa namanya itu, dari, eee, pasien, lalu dari masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi. Nah, untuk hitungannya perlu baca, karena tidak Hmm, serta-merta kalau mau itu ya, perlu hitungannya perlu dibaca. Jadi tidak serta-merta kita, supaya enak 2 2 2, oke misalnya. Tapi hmm, kita baca aja dulu mana yang akan digunakan, kalau mau 2 2 2 2 harus ada sumbernya apa. Ini supaya, meneguhkan kita berkaitan dengan wawancara seperti apa yang kita lakukan. Nah itu saja ya untuk untuk observasi dan wawancara. Kalau dokumentasi saya kira ini udah jelas lah, nggak harus diinikan. Untuk analisis data, oke, horizonalisasi reduksi eidetis secara perlahan, cluster of meaning, membuat serangkaian satuan pemaknaan dengan menyusun pernyataan, mensintesakan. Berarti tahapan inilah yang akan dilakukan. Horizonalisasi, memberikan pemaknaan, lalu mengintegrasikan pengertian yang didapatkan baik secara teori dan pemahaman. Jadi 3 inilah yang nanti akan disajikan untuk menjawab dari bab 4. Kalau ini profil, klinik, filosofi pengobatan, oke, nggak ada pertanyaan, tetapi nanti di sini perlu dijelaskan, apa ya, perlu dijelaskan tentang perdebatan dalam artian dari Tibun Nabawi
lalu menjadi pengobatan akhir zaman Al-Qasam. Karena memang kan awalnya dari Tibun Nabawi, tapi berubah jadi ini perlu dipaparkan. Lalu profil klinik oke, filosofi pengobatan zaman Al-Qasam. Kita rumusan masalahnya. Kita cek rumusan masalah. Resepsi Oh, ya, itu tentang apa itu PAZ, pengobatan dari zaman Al-Kasal, terus mengetahui resepsinya dari berbagai sisi dan mengetahui dampak atau manfaatnya. 3. oke, kita masukkan. Mengetahui pengobatan akhir ini udah terjawab ya. Lalu resepsi terapis pasien. Kalau sehat, manfaat pengobatan pasien dan masyarakat. Oke, nanti nanti yang nomor 2 itu dibayangkannya seperti apa? Kalau misalnya tafsir Al-Mu'minun, oke lah, berkaitan dengan penafsirannya ya. Lalu berkaitan dengan nanti nomor 2 tentang resepsi ini, seperti apa? Kalau yang saya bayangin tuh, jadi dari sisi terapis, pasien, sama masyarakat sekitar gitu ya. Kalau terapis tuh, kalau nggak salah kan ini pengobatan dari zaman Al-Kasau tuh disingkatnya jadi PAZ. Nah, kalau yang terapis tuh dibilangnya tuh Page Dropper. Nah, si Page Dropper ini tuh sebenarnya ada bukunya. Jadi, Ustadz Haris Mujahid itu foundernya tuh bikin buku. Memang saya pernah lihat, tapi itu tuh tidak dijual secara umum karena harus ada panduan, harus ada penjelasan gitu untuk mempelajari buku itu. Namanya tuh kalau nggak salah tuh pengobatan akhir zaman, ada tulisan medical hacker di situ tuh. Jadi emang agak sensitif gitu. Kata mereka mengakunya gitu. Nah di situ kayak ada langkah-langkahnya gitu yang mereka tahu dalam pengobatan itu. Nah kalau yang saya lihat tuh kalau terapis tuh paham gitu, perlu memahami ketika mempraktekkan pengobatan air zaman Al-Kasau ini gitu. Jadi emang dipelajari terus, makanya kayak mereka tuh ada pemberian materi gitu untuk komunitas mereka tuh. Nah sedangkan kalau pasien mungkin mereka datang ke sana ya tujuannya untuk berobat, nggak tahu ini maksudnya tuh cuman dibilang mungkin ini tuh terinspirasi dari Nabi Ayub, ini tuh terinspirasi dari penciptaan ayat manusia, tapi tidak tahu mendalam gitu. Kalau yang dilihat gitu ya, yang penting, oh ini mah pengobatannya mudah, oh ini mah pengobatannya nggak pakai alat aneh-aneh, oh ini mah pengobatan alternatif gitu. Bahkan mungkin lebih umumnya ya taunya Tibun Nabawi, padahal sebenarnya kalau terapis mengklaimnya itu adalah pengobatan akhir zaman gitu. Itu. Terus kalau untuk masyarakat sekitar, nah karena ini adalah bentuk komunitas, jadi pengobatan dari zaman Al-Kasau ini tuh bukan hanya sekedar metode, karena mereka tuh kayak semakin kesininya tuh membentuk komunitas gitu ya. Jadi akan berkaitan dengan masyarakat sekitarnya gitu. Nah, bagaimana sih masyarakat sekitar eh, apa ya punya respon terhadap hadirnya pengobatan akhir zaman Al-Kasau ini, dan katanya mereka mengklaimnya tuh terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Saya mikirnya gitu, Pak. Terus yang lucu lagi. Yang uniknya, saya tuh pernah nanya gini waktu pas ke sana tuh. Bu, kalau misalnya yang non-Islam, bisa nggak sih pengobatan di sini? Nah, terus mereka bilang kayak tuh, bisa, bahkan tidak jarang gitu. Non-Islam juga berobat di sini. Bahkan kita juga memang ada tujuan gitu, ada harapan dengan pengobatan ini tuh bisa menjadi media dakwah gitu. Kayak salah satu caranya gitu, untuk penerapan gerakan-gerakan khusus atau yang PR ditugaskan, karena kan bentuknya gerakan. Nah, bilangnya tuh lakukan gerakan ini setiap mendengar azan. Jadi, walaupun non-muslim, mereka akan melakukan terapi PR-nya gitu ya, tugas terapinya tuh ketika mereka mendengar azan. Makanya kata orang-orang pestroper tuh bilangnya mudah-mudahan orang yang non-muslim mereka menunggu-nunggu azan gitu. Jadi ada hidayah katanya tuh untuk melakukan, oh ini adalah ikhtiar kesehatan katanya gitu. Jadi oh beda ya, banyak pandangannya gitu. Ada dari masyarakat, ada yang dari non-Islam, ada yang dari Islam gitu. Dan pemahaman antara terapis dan pasien tuh pasti tidak sama gitu dengan untuk pengobatan ini gitu. Kayak kepercayaan milih pengobatan alternatif atau pengobatan medis kayak di rumah sakit umum gitu. Kayak gitu, Bapak.
Nah, nanti ini kalau kita lihat, ini kan ada pengamatan lapangan, lalu membuat serangkaian pemaknaan. Nah, nanti yang perlu ini kan menjawab nomor 1 tentang pengobatan akhir zaman. Filosofi pengobatan akhir zaman Al-Qasawi ini berupaya dari teks Quran, di sini pasti ada narasumber, lalu pemaknaan menunjukkan keterkaitan antara Al-Quran dan pemahaman. Nah, ini tidak eh, berupaya untuk menghubungkan antara Quran. Jadi kalau misalnya diibaratkan seperti ini nih. Misalnya ini Al-Quran. Pemahaman. Nah, nanti ketika berkaitan dengan filosofi ini, 3 hal yang harus diperhatikan. Teks Qur'annya nanti kan untuk memahami, nanti ada pemahamannya dari narasumbernya tentang apa. Nah, disinilah filosofi ini proses analisis oleh syarah. Ya, apakah itu kan secara teks, nah ini kan nanti secara teks tafsir sesuai atau tidak. Jadi maksudnya gini, eh dari ayat tersebut, karena kita kan dicek dari misalnya setelah membaca beberapa literatur, baik dari dari perspektif sains, perspektif dan sebagainya itu, nanti lihat dari aspek penafsirannya seperti apa. Antara penafsiran teks Quran, lalu penafsiran nanti berdasarkan pemahaman untuk menunjukkan resepsi resepsi dari narasumber tentang filosofinya, tuh. Jadi nanti ini, mengupayakannya itu kita tidak bisa melepaskan dari penafsiran terlebih dahulu, karena ini kan, penafsirannya. Jadi dari 4 itu tidak harus semuanya disajikan sebelumnya di landasan teori, tapi dari penafsiran itu kita ambil intisarinya untuk menunjukkan, mendialogkan dengan pemahaman dari narasumber tersebut. Apakah ada yang sesuai, sebagian sesuai, atau memang full dari apa misalnya itu. Nah, itu untuk menunjukkan bahwasanya filosofi ini akan terlihat keterkaitannya, apakah benar nanti asumsi yang pertama itu berkaitan dengan fungsional atau hermeneutis. Hermeneutis itu kan proses dialog antara Quran dengan kita yang menghasilkan sebuah nilai atau sebuah pemahaman yang boleh jadi itu sama atau berbeda, itu kan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya, oh, ternyata setelah di narasumber dan sebagainya, ia tidak menyatakan bahwasanya penafsiran dan sebagainya, hanya menyatakan bahwa itu adalah maknanya ini, kan itu kan udah proses penafsiran. Nah, maksudnya di Nah, filosofi iya filosofi ini. Kak, Mhm, ada hal yang unik gitu. mhm, Kan pas nyari-nyari data, ternyata tahun berapa ya? Ada yang mungkin memang ada pro dan kontra gitu terhadap pengobatan akhir zaman Al-Qasau ini. Karena memang hampir di setiap provinsi itu banyak. Kalau sekarang tuh mereka tuh bikin kayak base camp, kayak emang tempat pelatihannya tuh di Klaten, namanya Ayub Camp. Jadi ada yang nggak suka gitu sama apa ya, bisa dibilang kayak kontra gitu sama komunitas ini gitu. Dibilangnya asal mentafsirkan Al-Quran, dibilangnya eh, pokoknya yang jelek-jelek gitu Pak. Nah, terus untuk sebagai perlindungan gitu ya, nah mereka tuh jadi bilang waktu pas ngobrol sama Sarah juga, si ibunya tuh bilang, Sarah maaf banget, takutnya dikira mendengar berita-berita yang nggak enak gitu ya. Sebenarnya memang kita tidak mentafsirkan Al-Quran, tapi kita terinspirasi gitu. Tidak berniat karena
keilmuan untuk dibilang ini tafsir kita, kita tidak bilang itu tafsir kita, tapi kita terinspirasi. Jadi kayak ada apa ya, pemilihan kata yang takutnya sensitif gitu, makanya Hmm. bilangnya ini mah inspirasi ayat ini. Nah, kalau resepsi kan cocok ya, resepsi dari ayat ini gitu. Kalau mereka tuh kalau bilang tafsir, dah kita tidak berani sembarang mentafsirkan ayat Al-Quran, tapi memang kita juga mengkaji tafsir, katanya tuh kayak gitu. Terus kebetulan waktu pengajuan judul ke Pak Soleh, ke Pak Kajur, waktu itu tuh bilang, pas melihat judul saya tuh, wah ini bukan Living Quran lagi, ini Living Tafsir katanya. Saya tuh sempat bingung gitu. Wah, ada lagi living tafsir, apakah mungkin memang karena ada living hadis gitu ya. Tapi pas ngobrol lagi sama Bu Iza, ya udah living Quran aja, udah sama aja kajiannya masih Quran katanya gitu. Terus pas Soleh tuh bilang kalau mau living Quran dan health gitu kan. Tapi ngobrol lagi sama Bu Iza, udah living Quran aja karena memang kita kan jurusannya gitu ya, mahasiswanya kan basicnya tafsir, bukan dari kesehatan. Jadi cukup mewakilinya dari sisi keilmuan Al-Quran aja gitu, nggak usah jadi living tafsir atau ditambahin help gitu. Nah kalau misalkan ya menurut Bapak gitu, apakah gimana ya cara masukinnya gitu, takutnya malah jadi kan harus dipertanggungjawabkan ya Pak ya, Hmm. penulisan tugas ini tuh gitu, takutnya jadi Hmm. sensitif gitu. Sebenarnya Sarah juga ada kecemasan di situ karena memang ternyata ada pihak pro dan kontra gitu terhadap pengobatan akhir zaman Al-Kasau ini. Baiknya gimana Oke. ya? Berarti ke- ininya jangan filosofi kalau gitu ya. Mengetahui pengobatan akhir zaman Al-Kasau. Oke. Berarti lebih kepada ini. Ini kalau filosofi kan nanti kan ke akar ya. Nanti kalau ini berarti Hmm, bisa inspirasi atau apa istilahnya itu untuk menunjukkan pemaknaan. hmm, Inspirasi surah. Nah, itu kan Al-Mu'minun ayat 11 dalam pengobatan akhir zaman al-kasau. Al-Kasau. Jadi kalau itu enak, kita nggak harus mengungkap sampai ke dalamnya. Sudah Hmm, saja ayat Al-Qur'annya apa, poinnya, pemahamannya, sehingga nanti poin inspirasinya apa. hmm, Kenapa? Karena poin yang hendak dikaji adalah inspirasi, bukan filosofi. Kalau hmm. filosofi kan harus ke akar-akarnya, ke Oh dasar-dasarnya iya. terhadap maksud yang diinginkan. Jadi ini udah oke ya, clear kalau misalnya ini tentang penciptaan manusia. Hmm, eh Tafsir Al-Mu'minun tentang penciptaan pembahasan ini sebenarnya gimana ya? Tafsir Al-Mu'minun nanti hmm, udah menurut saya ya, karena nanti akan bertolak belakang. Jadi fokus ke sosiologis Quranik. Nah, hmm, karena ini kan ada ya Al-Mu'minunnya. Jadi hmm. nanti eh, ayatnya itu nanti dijelaskan aja di Oh berarti tafsirnya nggak perlu disampaikan Pak? tafsirnya Atau disampaikannya di subbab, jangan di oh, poin ininya. Kalau poin ininya nanti agak ini kan, maksudnya subbabnya ini dijelaskan tentang penafsiran tokoh tokoh terhadap tokoh tafsir ya, tokoh tafsir terhadap hmm, tersebut. Misalnya ini A. Nah, A-nya apa misalnya nanti kan disampaikan. Lalu yang hmm. B-nya itu nanti resepsi apa namanya itu resepsi Dari atas pandangan itu ya. yang surat inilah surat surat Al-Mu'minun itu. Al-Mu'minun itu nanti kan dari terapis, pasien, dan masyarakat. Nanti kan Hmm, masyarakat karena ada misalnya boleh yang sekitar non-muslim, misalnya kalau ada nggak ada juga masalah. Misalnya muslim boleh itu dimasukkan kalau ada. hmm, Supaya ini menunjukkan berarti nanti di poin analisisnya adalah berupaya mengaitkan pemahaman karena resepsi ya pemahaman terhadap suatu ayat yang menghasilkan poin-poin bukan inspirasi ya, poin-poin yang
digunakan dalam proses pengobatan. Pemahaman terhadap terhadap ayat yang menghasilkan poin-poin yang digunakan dalam proses pengobatan. Nanti kan ini digunakan untuk proses pengobatan, dan ungkapkan keterkaitannya. Ini di kesimpulan akhir sebenarnya, di kesimpulan subbab. Nah, kalau ini tiap terapis pasien masyarakat ini tidak lepas dari poin observasi, wawancara, apalagi tadi itu wawancara Dokumentasi. dokumentasi ya. Itu semuanya sama. Dan sebenarnya ini lebih enak sebenarnya, nggak terlalu filosofis, dan ini eh, tidak akan menyinggung karena tidak menekankan aspek ideologis, lebih aspek kepemahaman ataupun apa yang dirasakan oleh terapis, pasien, dan masyarakat. Dan nanti peneliti tidak menjudge, tapi hanya menunjukkan keterkaitan bahwasanya Quran itu dengan seorang pasien dan sebagainya, sehingga menghasilkan suatu nilai-nilai yang bisa digunakan dalam kesehatan. Nah, itu sih. Nah, itu lebih enak. Hanya saja nanti supaya menguatkan data ya yang agak bagus lah nanti penyajian data terkait dengan wawancaranya. Kalau manfaat ini nanti subjektif ya. Eh, jadi apa ya namanya itu? Ini manfaat di ACC ya, urusan masalahnya. Kemarin tuh sebenarnya rumusan masalahnya cuma 2. Tapi Bu Izzah tuh di akhir-akhir tuh bilang gini, nanti tujuannya kan ini tuh kenapa kamu tahu kita mengetahui resepsi itu kan untuk tahu manfaatnya kan. Berarti itu masukin tujuan ya, kayak gitu. Jadi kayak ngomongnya tuh penyampaiannya tuh di akhir gitu, Pak. Apa baiknya dicantumkan atau dihapuskan saja gitu ya. Ya, untuk sementara Awalnya dimasukkan saja lah. sama saja. Ya, nanti kalau misalnya enggak kan tinggal dihapus kalau manfaat. Tapi kan poinnya 2 poin ini kan. Iya, Oke. awalnya memang 2. Oke, itu aja barangkali. Silakan ada tambahan. Iya. Mungkin cukup Bapak, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Oke ya. Nanti kuatkan di teorinya itu berkaitan dengan, karena untuk ini teori yang resepsinya masih ngambang. Dalam artian belum mau kemana nih. Masih resepsi secara umum. Jadi fokuskan tokoh siapa yang akan digunakan. Itu ya. Kalau di sini tapi nggak tahu kalau di proposalnya, kalau udah ya oke. Dalam artian nanti di langkah ini ya, di langkah ininya nanti bisa di apa namanya itu dispesifikan. Sebenarnya itu saja nih untuk ininya. Oke ya, ini nanti di akhir bulan lihat progres, nanti ini dikirim lah. Udah ya, wawancaranya udah selesai? Kayaknya masih ada yang perlu diiniin, ditanyain lagi, Oke dilengkapi. lah. Oke ya, terima nanti dilanjut.